Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Kusno Perlita, mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang pengujian bahan kemasan. Kemasan adalah untuk mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan-kerusakan, sehingga lebih mudah disimpan, didistribusikan, dan dipasarkan. Adapun fungsi dari kemasan yang pertama yaitu melindungi pengaruh buruk dari luar, melindungi pengaruh buruk dari produk di dalamnya. Misalnya, jika produk yang dikemas berupa produk yang berbau tajam atau produk berbahaya seperti air keras, gas beracun, dan produk yang dapat menularkan warna, maka dengan mengemas produk ini dapat melindungi produk-produk lain di sekitarnya. Yang kedua, memperluas pemakaian dan pemasaran produk. Misalnya, penjualan kecap dan sirup mengalami peningkatan akibat dari penggunaan kemasan botol plastik. Yang ketiga, menambah daya tarik calon pembeli. Yang keempat, sarana informasi dan iklan. Yang terakhir yaitu memberi kenyamanan bagi pemakai. Pengujian bahan kemasan. Adapun tujuan dari pengujian kemasan yaitu agar produk yang diproduksi tidak mengalami masalah, kerusakan, perubahan kualitas, warna, bau, dan seterusnya. Karena kualitas kemasan yang tidak stabil, kemasan yang baik harus dapat mendukung produk tersebut melewati masa kadaluarsanya. Selanjutnya yaitu peranan dan norma di dalam pengujian. Yang pertama yaitu identifikasi bahan kemasan, pertimbangan dalam pemilihan bahan kemasan yang akan digunakan, mengevaluasi penampakan bahan pengemas pada akhir pengemasan jika pengemas kontak langsung dengan bahan. Yang terakhir, menentukan daya tahan bahan pengemas melalui penanganan normal atau tidak normal. Selanjutnya yaitu metode pengujian yang dikembangkan oleh industri pengemas yang tergabung dalam asosiasi. Yang pertama, ASTM, yang dibentuk pada tahun 1898 oleh sekelompok insinyur dan ilmuwan. Yang kedua, TAPI, menawarkan standar dan kertas informasi teknis untuk mengukur, mengevaluasi, dan mendeskripsikan produk kertas dan pulp. Yang ketiga, FPA, untuk menghubungkan, memajukan, dan memimpin industri pengemasan fleksibel yang bertujuan untuk pengemasan dan pemasok bahan atau peralatan ke industri. Yang keempat, ABA, analisis perilaku terapan adalah aplikasi sistematik dari prinsip perilaku dan hubungannya dengan lingkungan untuk meningkatkan perilaku signifikan secara sosial. Yang terakhir yaitu NSTC. Berikut contoh kemasan produk dari 3 jenis kemasan yang berbeda. Yang pertama yaitu kemasan plastik. Kelebihan dari kemasan plastik yang pertama, daya tahan lebih lama. Yang kedua, fleksibel dan mudah dibentuk. Yang ketiga, ringan dan mudah disimpan. Yang kedua yaitu kemasan kaleng. Fungsi dari kemasan kaleng yaitu mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga konsumen agar produk tidak tercecer, terutama untuk cairan. Yang kedua, melindungi dan mengawetkan produk. Yang ketiga, sebagai identitas produk. Yang terakhir yaitu contoh kemasan dari botol kaca. Adapun kelebihan dari kemasan botol kaca yaitu bisa didaur ulang, tahan terhadap cuaca, bisa dibentuk dengan mudah, serta memiliki nilai estetika. Berikut salah satu contoh pengujian pada kemasan plastik. Yang pertama yaitu dengan cara uji bakar. Contoh plastik digulung lalu dibakar, kemudian diamati kemudahan terbakar plastik, kecepatan rambat nyala api, sifat pembakaran jika sumber api dijauhkan, warna nyala api, pembentukan asap, dan bau yang timbul. Yang kedua yaitu uji ketahanan jatuh. Contoh plastik berukuran 10 x 10 cm dipasang pada alat DDI drop impact, lalu beban dijatuhkan dengan ketinggian tertentu.
Ukuran beban disesuaikan mulai dari yang terkecil hingga beban minimum yang mampu membuat plastik bolong. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.